Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, mengenal kisah para nabi dan rasul sudah tidak asing. Secara singkatnya, nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia supaya mereka hidup sesuai dengan ketentuan agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jarang kita ketahui fakta-fakta tentang nabi dan rasul tersebut. Dan ini fakta-fakta tentang nabi dan rasul yang jarang kita ketahui. Apakah kita tahu berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini dari mulai zaman Nabi Adam alaihimussalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin selama ini kita hanya tahu jumlah nabi yang diutus oleh Allah hanya 25 nabi dan jumlah rasul hanya 5 rasul. Faktanya, Allah menurunkan seluruhnya 124.000 nabi dan 313 rasul. Akan tetapi, tidak semuanya tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada satu nabi yang semua kaumnya beriman kecuali kaum Nabi Yunus alaihimussalam. Dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Dengan umurnya yang mencapai 1050 tahun, maka Nabi Nuh alaihimussalam adalah nabi dengan umur tertua dari seluruh para nabi. Menurut Mufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Nuh alaihimussalam berumur sangat panjang, yaitu 1050 tahun, dan berdakwah selama 950 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam Az-Zuhud 358 dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, malaikat maut pernah mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan berkata, wahai nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana Anda mendapati dunia dan kenikmatannya? Beliau menjawab, seperti seseorang yang mempunyai sebuah rumah dengan 2 pintu. Lalu ia berdiri di tengah rumahnya sejenak, kemudian ia keluar dari pintu lain. Jarak waktu antara Nabi Adam alaihimussalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 6.155 tahun. Hal itu mengacu pada hitungan jarak antar nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 571 Masehi. Jaraknya dengan Nabi Isa adalah 571 tahun. Sedangkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa adalah 1900 tahun. Jarak Nabi Musa ke Ibrahim adalah 545 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim ke Tufan adalah 1080 tahun. Tufan ke Adam adalah 2241 tahun. Dengan perhitungan seperti di atas, maka jarak antara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Adam menurut sejarawan adalah sekitar 6.155 tahun. Nabi Jirjis alaihimussalam pernah dibunuh 70 kali dan hidup juga 70 kali. Artinya, Nabi Jirjis tidak mati walau dibunuh sebanyak 70 kali.
Kisah Nabi Jirjis alaihimussalam ini tidak banyak dibahas di kalangan ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama nabi dengan menukil dari Bani Israel atau berpegang pada sejumlah pendapat. Dalam kitab Fathul Bari, sebagaimana dinukil Umar Sulaiman al-Asqor, dikatakan Jirjis adalah nabi setelah Nabi Isa alaihimussalam. Namun hingga saat ini, belum ada dalil sahih yang menceritakan tentang Nabi Jirjis alaihimussalam. Nabi yang tidak mempunyai pengikut satu orang pun bernama Nabi Sam'un al-Goji alaihimussalam. Ia adalah seorang nabi yang berasal dari Palestina, tepatnya di Gaza. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Namun nabi ini mempunyai fisik yang sangat kuat. Ia dapat merobohkan istana dan melelehkan besi. Siapakah pemilik suara paling merdu dan indah di dunia ini? Jawabannya ialah Nabi Daud alaihimussalam. Nabi Daud memiliki keistimewaan, salah satu mukjizatnya yaitu memiliki suara yang sangat merdu. Bahkan tidak ada bandingannya dengan umat manusia yang lain. Selain itu, kepada Nabi Daud Allah menundukkan gunung dan burung untuk bertasbih bersamanya. Bahkan sesuka hati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya alaihimussalam tidak pernah menikah. Ia tidak mempunyai istri selama hidupnya. Disebutkan dalam beberapa tafsir ayat Al-Quran, Nabi Yahya termasuk salah satu nabi yang tidak menikah semasa hidupnya. Hal ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Quran Surah Ali Imran ayat 39. Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas, dan Nabi Khidir alaihimussalam dalam riwayat dikatakan keempat nabi ini masih hidup hingga sekarang. Dua di antaranya berada di langit dan dua lagi berada di bumi. Kisah Nabi Idris tertuang dalam riwayat berikut. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihimussalam di langit keempat saat Isra. Sebagaimana tertulis, gerbang telah terbuka dan ketika aku Muhammad pergi ke langit keempat dan di sana aku melihat Idris. Berilah dia salammu. Maka aku mengatakan salam kepadanya. Dan ia lalu mengatakan, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh, sebagai balasan atas salamku kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, kisah diangkatnya Nabi Isa ke langit diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihimussalam diangkat ke langit untuk kembali diturunkan ke bumi saat kiamat kelak. Hal ini terabadikan dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya atau Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia atau Isa akan menjadi saksi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Sedang dalam beberapa riwayat diangkatnya Nabi Ilyas ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah merupakan salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam.
Di akhir hayatnya, beliau tidak diwafatkan, akan tetapi beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti layaknya Nabi Idris alaihimussalam. Kemudian, kisah Nabi Khidir alaihimussalam yang dikabarkan masih hidup hingga saat ini, memberikan pendapat berbeda di kalangan para ulama. Walaupun kisahnya tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-62, namun keberadaan Nabi Khidir ini masih misterius. Beberapa ulama bahkan memberikan pendapat yang berbeda tentang keberadaan Nabi Khidir. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih terus hidup hingga hari kiamat tiba. Tiga nabi yang pernah diajak berbincang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihimussalam, Nabi Musa alaihimussalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran telah banyak disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Tidak seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang hanya diutus Allah untuk suatu kaum tertentu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat berbicara langsung tanpa melalui malaikat Jibril atau yang lainnya. Rasulullah berdialog dengan Allah secara langsung pada saat peristiwa Isra Mi'raj, yakni peristiwa perjalanan malam Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan naik ke Arsy atau langit ke-7. Diketahui bahwa pada peristiwa tersebut Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu, yang mana menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim hingga saat ini. Nabi Musa alaihimussalam sama halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga mendapat keistimewaan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Namun, lain halnya dengan Rasulullah, Nabi Musa yakni berdialog dengan Allah ketika Nabi Musa sedang berada di Bukit Turi Sina. Pada peristiwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihimussalam. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Kemudian Nabi Adam alaihimussalam juga merupakan salah satu nabi yang diberi keistimewaan untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lantaran Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di surga bersama Hawa. Setelah terusir dari surga dan diturunkan ke bumi karena godaan iblis, Nabi Adam alaihimussalam pun mendapatkan pesan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab tafsir Ar-Raji menjelaskan bahwa Allah berpesan kepada Nabi Adam alaihimussalam untuk selalu menyembahnya, adanya pembalasan di setiap perbuatannya dan keturunannya, perintah untuk berdoa, dan anjuran untuk berbuat baik kepada sesama. Sahabat Musbi, itulah beberapa fakta-fakta tentang Nabi yang jarang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.